rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi summa ila ikhwanina al-anbiya wal muslimin wa abaina wa ummatina wa ustadina wa muallimina wa sayyidina wa muallifil kitab wa man 'allamana wa jassana ila al-fadhil hajat ila ta'ala lahul fatihah. Akhil liza tal'asa nastamiru dirosatana. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ata layna min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10. Silahkan dibuka bukunya dan ditulis yang bagus, dikasih makna, difahami maksudnya. Ar-rabi'ah wa yajibu 'alaiki aidan an tu'alliki qalbaki bi rabbiki jalla wa ala. Wa yajibu lan wajib 'alaiki ing atase sira aidan halih malih apa antu aliki yento menggantungkan sira qalbaki ing ati sira bi rabbiki kelawan pangeran sira jalla kang maha agung sapa rabbiki wa ala lan maha luhur sapa rabbiki wa tasta'ini lan nyuwun pitulungan sira bihi maring rabbiki fi jami hajatiki ing dalem sakabehane hajat-hajat sira wa tawakkali lan tawakal sira alaihi ngatasi rabbiki fi kulli umuriki ing dalem sakabehane pira-pira urusan sira. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa 'alallahi lan ngatasi Allah fatawakkalu padha tawakal sira kabeh in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina podo beriman kabeh. Wa fil hadisi lan iku kasebut ing dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala riwayat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika lahu maring Ibnu Abbas ya ulamu bocah lanang ini sedune ingsun iku alimu mulani ngajari supaya ingsun ka ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat ihfadillah yahfadka ihfad ngrekso sira njaga sira Allah ing Allah yahfal mongko bakal njaga sapa Allah ka ing sira ihfad ngrekso sira Allah ing Allah tajid mongko bakal nemu sira ing Allah tujaka bila sira idza sa'alta fas'alillah idza sa'alta tatkalane jaluk utawi nyuwun sira
fas'al mongko njaluk sira Allah ing Allah. Wa idza sta'anta lan tatkalane nyuwun pitulungan sira fasta'in mongko nyuwun pitulungan sira billahi maring Allah. Wa alam lan ngerti sira annal ummata sedune umat lawit istama'at iku lawis istama'at lamun berkumpul lamun bersekongkol sapa umat ala ayyang fa'u ing atase yen to paring manfaat sapa umat ka ing sira bi syai'in kelawan suci-suci lam yang fa'u mongko ora bisa paring manfaat sapa umat ka ing sira illa bi syai'in kecuali kelawan suci-suci qad kataba kang wis nulis kang wis netepake hu ing syai' sapa Allah Gusti Allah laka maring sira. Wa in istama'u lan lamun berkumpul atau bersekongkol sapa umat ala ayyaduru ing atase ento gawe bahaya ka ing sira bisyai'in kelawan suci-suci lam yadurru mongko ora bisa gawe bahaya sapa umat ka ing sira illa bisyai'in kecuali kelawan suci-suci qad kataba kang wis nulis hu ing syai' sapa Allah Gusti Allah alaiki ing atase sira. Santri-santri dipahami betul-betul ini pesan dari musannif, termasuk diantara kewajiban kalian semua kepada Allah selain yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bersyukur atas segala anugerah kenikmatan yang diberikan kepada kita. Kewajiban kita yang selanjutnya adalah antu'alliki qalbaki bi rabbiki jalla wa ala. Senantiasa menggantungkan hati, menambatkan hati kepada Tuhan, kepada Allah. Wa tasta'ini bihi fi jami'i hajat, dan kalian mohon pertolongan dalam semua hajat, dalam semua kebutuhan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menambatkan hati kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, wa tawakkali alaihi fi kulli umur, dan tawakal kepada Allah dalam semua urusan. Jadi ada 3 pesan di sini. Pertama, menambatkan hati pada Allah. Yang kedua, mohon pertolongan Allah. Yang ketiga, tawakal kepada Allah. Jadi 3 perkara ini tidak bisa lepas, tidak bisa terpisah. Maksudnya apa? Dalam setiap saat, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah dan sebagai bentuk kesadaran diri kita bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan kita yang telah mencukupi semuanya untuk diri kita, maka sebagai buktinya adalah hati kita selalu terpaut dengan Allah. Jadi selalu ada Allah di hati kita. Setiap kali kita bergerak, beraktivitas, kita selalu ingat Allah, bahwa tenaga, kekuatan, sarana yang kita gunakan itu adalah semuanya dicukupi oleh Allah. Jadi kita selalu ingat bahwa semua itu mengalir dari Allah. Yaitu menambatkan hati, kita selalu merasa bahwa semuanya itu datang dari Allah. Kalau sudah seperti itu, maka
Dalam hal apapun kita selalu mohon pertolongan kepada Allah, mohon bantuan, mohon dibantu, mohon diberi kekuatan dalam segala hal. Jika kita bekerja, berusaha, mengejar cita-cita, itu selalu mohon pertolongan Allah, mohon dibantu oleh Allah. Dalam hal ini berarti ketika kita mohon dibantu oleh Allah, kita mengerahkan semua kekuatan, semua potensi yang diberikan Allah kepada kita semaksimal mungkin. Kalau kita belajar yang sungguh-sungguh, bekerja yang sungguh-sungguh, menggunakan sarana yang diberikan oleh Allah kepada kita, harus kita gunakan secara maksimal. Inilah yang disebut dengan ikhtiar. Kemudian bersamaan dengan itu kita juga harus tawakal. Artinya apa? Menyerahkan hasil daripada usaha kita itu kepada Allah sebagai sang penentu utama. Jangan menggantungkan pada usaha. Jadi semuanya serahkan kepada Allah. Jadi ketika kita bekerja, berusaha, berupaya mengejar cita-cita dan harapan, itu jangan mengaitkan hasil itu dengan usaha. Memang ada kaitannya, tetapi kita sebagai orang yang beriman, ikhtiar, kerja keras, berjuang itu harus kita lakukan sebagai bentuk kita melaksanakan kewajiban untuk menggunakan sarana yang sudah diberikan Allah atau potensi yang sudah diberikan Allah kepada kita ini. Akan tetapi kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Allah mengenai hasilnya. Kenapa? Kalau kita menentukan hasil itu hanya kepada usaha kita, berarti kita telah menyembah terhadap kekuatan usaha kita, bukan menyembah Allah, bukan bergantung pada Allah. Padahal apa? Padahal yang telah memberikan kekuatan untuk berusaha, yang memberikan sarana untuk berusaha itu Allah. Jadi arah tujuan kita itu kepada Allah sebagai sang penentu. Inilah tawakal. Oleh karena itu sebagai gambaran, kalau kita punya tujuan atau punya cita-cita, kita harus berjuang, berusaha keras untuk mengejarnya dengan sepenuh kekuatan yang diberikan Allah pada kita. Nah, ketika kita berjalan, sebagai contoh, tujuan dicapainya cita-cita kita itu adalah 10 km, maka kita harus berjalan untuk mencapai jarak 10 km itu. Nah, ternyata ketika kita sudah mengerahkan kekuatan yang diberikan Allah, ternyata sampai pada kilometer yang ke-9 itu kita sudah lemah, sudah nggak berdaya, sudah nggak mampu apa-apa. Nah, barulah selebihnya kita tawakal. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kalau kita hanya mengandalkan usaha kita, maka tidak akan berhasil tanpa kita bertawakal. Lalu siapa yang akan menyampaikan pada tujuan yang 1 km tadi? Tidak lain adalah Allah. Jadi Allah itu sudah memberikan kita kekuatan sepanjang 9 km, padahal tujuan kita 10 km. Siapa yang akan menyampaikan kita pada kilo yang ke-10? Tidak lain adalah Allah. Melalui apa? Melalui tawakal. Nah, bisa dipahami.
Inilah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal atau mewakilkan urusannya kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupkannya. Seperti yang saya contohkan tadi, mencukupkan atau menyampaikan kita kepada tujuan itu. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan semuanya itu ada kadarnya, ada ukurannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan segala sesuatu ada kadar dan ukurannya. Nah, rekan-rekan semuanya yang berbahagia, jadi ini kewajiban kita adalah pertama menanamkan rasa bahwa diri kita itu selalu ada Allah di dalam hati kita yang mengalirkan tenaga, yang mengalirkan kekuatan, yang mengalirkan energi dan mencukupi semuanya kepada kita. Kemudian seiring itu pula kita selalu mohon agar Allah senantiasa membantu dan menolong kita. Kemudian kita juga harus selalu menyerahkan semuanya itu kepada Allah sebagai penentu yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Kemudian pesan yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah berpesan, ya gulamu inni u'allimuka bi kalimatin, wahai anakku, aku ajari kamu beberapa kalimat. Kalimat apa yang diajarkan Rasul kepada Ibnu Abbas? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana kita menjaga Allah? Maksudnya kita menjaga semua aturan-aturan yang diberikan Allah kepada kita. Itu menjaga Allah, itu menjaga semua hak-hak yang harus kita penuhi, yang harus kita lakukan, itu kita jaga, kita laksanakan. Maka nanti balasannya Allah akan menjaga kita. Menjaga kita dari apa? Tentunya dari semua akibat buruk yang timbul dari perbuatan kita. Kenapa? Sejatinya semua kebaikan atau keburukan itu kembali pada pelakunya. Ibaratnya kaca bercermin, itu tentu akan sesuai dengan siapa yang bercermin, siapa yang ada di hadapan kaca. Kalau kita melakukan yang baik, maka akan kembali kebaikan pada kita. Kalau kita melakukan yang buruk, kembali keburukan itu pada kita. Kalau kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah pada kita, menjauhi larangan, melaksanakan aturan-aturannya, maka Allah akan menjaga kita. Karena sesungguhnya Allah mensyariatkan aturan-aturan kepada kita itu tidak lain adalah untuk menghantarkan kita kepada keselamatan, pada kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat. Makanya kalau itu kita jaga, maka kita akan dijaga dan diselamatkan oleh Allah. Nah, kemudian wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kita mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Kalau selain Allah bagaimana? Misalnya kita mau masak, berasnya habis. Lihat kaleng atau lihat tempat beras, berasnya habis. Kalau kita beriman pada Allah sebagai seorang hamba yang betul-betul beriman pada Allah, yang pertama kali terbesit di hati apa? Pasti Allah yang pertama kali terbesit di hati. Ya. Kalau orang yang tidak beriman, ketika berasnya habis, dia akan melayang kemana-mana hatinya, akan melayang kemana ya carinya, kemana ya. Dia ingat tetangganya, ingat saudaranya yang punya banyak beras dan sebagainya. Tapi kalau orang yang beriman pasti ingat Allah dulu, ya Allah,
berasku habis. Baru nanti dia ikhtiar. Dalam rangka menjemput pertolongan Allah itu dia ikhtiar. Karena Allah di dalam menolong hambanya itu ada kalanya langsung, ada kalanya melalui hambanya yang lain. Jadi hati kita memohon pada Allah, mohon bantuan Allah, kemudian kita usaha menjemput pertolongan itu melalui tetangga, melalui saudara, dan seterusnya. Nah, dengan demikian hati kita terus bergantung pada Allah, sehingga kalau tetangga kita nggak bisa bantu, tak masalah, karena barangkali pertolongan Allah tidak melalui tetangga kita. Kalau saudara kita tidak bisa bantu, tidak masalah, kita nggak marah, karena barangkali Allah dalam mendatangkan pertolongan itu tidak melalui saudara kita. Jadi hanyalah perantara saja. Nah, inilah kewajiban kita yang kedua, mohon pertolongan pada Allah. Kenapa? Ini rahasianya. Rasulullah mengingatkan, wa'lam annal ummah la istama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu laka. Kalau misalnya ada sekelompok orang itu mereka berkumpul, mereka siap, sepakat untuk menyokong, untuk membela, untuk membantu kita, maka tidaklah mereka itu dapat membantu, dapat mendukung, dapat menyokong, kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk memberi manfaat atau untuk memberi kebaikan. Kalau Allah tidak tetapkan, maka tidak akan bisa. Demikian halnya sebaliknya. Kalau misalnya ada sekelompok orang yang bersekongkol untuk berbuat bahaya pada kita, maka sekali-kali mereka tidak akan pernah bisa melakukannya, kecuali kalau bahaya itu memang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam catatan ataupun dalam Lauhul Mahfuz, dalam catatan Allah sejak zaman azali. Artinya apa? Semua yang terjadi itu tidak lepas dari peran serta Allah. Oleh karena itu, saat kita memohon pertolongan dari segala bahaya, itu juga harus pada Allah, dan juga ketika kita mohon pertolongan untuk didatangkan manfaat, kebaikan, itu juga harus kepada Allah. Teman-teman semuanya yang berbahagia, inilah yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita tergolong sebagai manusia-manusia, generasi muda yang senantiasa hatinya bergantung kepada Allah, sehingga kita diberi kebahagiaan, ketentraman di dalam hidup dan selamat di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Bi'aunil malikil wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim.